hati enggak pernah bisa apa-apa dan bisa apa-apa itu hati. Dan hati Allah menciptakan, qalbu menciptakan hati itu nggak bisa dibohongi. Dan nggak ada jarak, dan nggak ada sekolahannya, nggak ada usianya. Seperti kalau orang sudah di surga Firdaus itu khalidina fiha, kekal adanya. Kekal dalam arti di sini bukan kekal seperti Allah zatnya. Kita tuh hanya dikekalkan. Seperti kita hidup sekarang, bukan kita hidup, hanya dihidupkan. Buktinya kita yang namanya hidup kagak tahu, yang namanya mati kagak tahu. Kita lagi hidup aja, kita hidup atau mati kita kagak tahu. Makanya semua orang kembali nanti kalau hatinya baik itu akan kembali ke surga. Malah ada binatang hewan yang masuk ke surga. Seperti hewan yang masuk ke surga, yang ada di surga adalah yang dipakai kendaraan oleh Nabi dalam perjalanan Isra, yaitu buruk. Itulah salah satu binatang yang nanti ada di surga. Yang kedua, binatang yang ada di surga adalah untanya Nabi Soleh. Jadi kalau kita nggak masuk surga, kalah sama unta. Sebab binatang-binatang yang lain keseluruhannya mereka nggak dipertanggungjawabkan. Mereka jadi abu semuanya. Hanya yang 10 yang ada di surga. Yang ketiga adalah hewan kambingnya Nabi Ibrahim yang untuk dipakai penggantian korban anaknya, itu kibas. Yang keempat adalah hud-hudnya Ratu Balqis. Dia salah satu hewan yang taat kepada Nabi Sulaiman. Boleh dikatakan kalau sekarang jadi Menteri Perhubungan. Waktu semua sudah datang menghadap kepada Nabi Sulaiman, hanya hud-hud yang tidak hadir. Marah besar Nabi Sulaiman. Kemana ini si hud-hud? Kalau di kita disebutnya pelatu. Burung pelatu itu makhluk naon? Makhluk naon? Makhluk caladi orang Sunda. Seperti itu. Hud-hud. Tapi begitu datang Nabi Sulaiman sudah marah. Dia mau berita yang tidak seperti yang lain. Dia memberitakan kepada Nabi Sulaiman, ada non jauh di negara Sabah, negaranya besar dan pasukannya pun tangguh-tangguh, rakyatnya pun makmur, sejahtera, kuat-kuat, dan dipimpin oleh ratu, oleh perempuan yang bernama Bilqis.
atau Balkis. Cuman sayang 1000 kali sayang. Yang mereka sembah bukan Allah. Yang mereka sembah matahari. Iya. Sudah begitu, kamu berita ini hoax apa gimana? Betul aja. Kalau memang udah ada hoax itu, bukan barang baru hoax. Sudah begitu, kamu kasih ini surat kepada Ratu Balkis. Nabi Sulaiman membuat surat. Apa isinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Di surat apa itu ada? Di surat apa? Hah? Di surat menyurat atau di surat balasan? Hah? Surat tuh ya. Jumlah surat di dalam Al-Quran ada berapa? 114 surat. Bismillah yang ada di dalam Al-Quran ada berapa? Jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran ada berapa? 114. Jumlah bismillah yang ada dalam Al-Quran ada berapa? Hah? Berapa? 113. Kita mau benar mau enggak, memang kita enggak ngaji ini sebenarnya. Masa orang nggak ngaji pengen tahu? Betul. Ya. Nggak ada judulnya. Atau mau disebut lupa gimana ngaji juga kagak ya? Dia apa-apain juga susah benar. Di kotak-katik gini gitu juga, itu aja. Ada yang 114 surat, ada satu surat yang tidak pakai bismillah. Surat apa? Toba. Hah? Atau Baro'atun ya. Langsung nggak ada bismillah. Sebab sebagian ulama mengutarakan bahwa surat At-Taubah itu adalah masih bagian dari surat Anfal. Maka tidak ada bismillah. Berarti jumlah bismillah ada berapa? 113. Udah dikoreksi, udah diteliti, udah dibaca, dibuka juga enggak. Ya. Kira-kira Quran itu tebak-tebakan apa istilahnya firman Allah? Kalau itu firman Allah, kenapa dipakai tebak-tebakan? Baru kemana ini, guru? Jadi surat yang ada di dalam Al-Quran 114 surat
Bismillahnya pun 114. Walaupun surat At-Taubah tidak memakai bismillah. Yang satunya itu yang tadi Abah bacakan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa atuni, bahwa sesungguhnya ini lembaran surat ini dari Sulaiman namanya. Innahu bismillahirrahmanirrahim, memulainya Nabi Sulaiman menulis surat itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alangkah naifnya kalau kita sekarang segala sesuatu apapun tidak bismillah. Kita mau kerja bismillah apa kagak? Bohong. Kadang-kadang Kita mau berangkat ke sini bismillah apa kagak? Bohong. Ya. Kita mau makan suka bismillah. Bohong. Ya. Ayo kita banyakkan juga bismillah, banyakkan bismillah setiap hari. ya Hah? kan juga Ilmu sedikit, walaupun itu sedikit, kalau itu bermanfaat, yang mudah aja bismillah kita pakai. Kalau lagi zaman Pak Harto memasyarakatkan bismillah dan membismillahkan masyarakat. Kita yang mau minum, mau makan, bismillah apa kagak? Main telan aja. Ayo. Guru, bismillah. Ya. Bismillah. Padahal itu bismillah sebagaimana yang diutarakan dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yuda'u bi basmalah, bahwa aktaku kata Nabi ai qalilul barokah. Kalau sesuatu apa saja, pekerjaan atau apa saja yang dinilainya itu baik menurut adat budaya dan agama, apalagi tidak kamu mulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa aiqalul barokah itu tidak ada keberkahan. Kenapa tiap hari kita pusing? Kenapa kita habis waktu? Kenapa kita istilahnya selalu kojor? Karena itu bismillah itu adalah mempertahankan keberkahan. Keberkahan itu bukan berarti banyak, ada sisa. Sedikit atau itu menjadi kurang. Barokah itu di luar nalar kemanusiaan. Kita sekarang barakah bukan? Berkah, bukan berak terus nikah. Berkah kita tuh can berak terus nih. Tingkah didahului, beraknya bisanya kagak ada. Makanya setiap hari sekarang malaikat Jibril turun. Dulu waktu zaman Rasulullah, malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan firman Allah, wahyu. Kalau sekarang malaikat Jibril turun tuh nyabutin, ambilin berkah. Makanya kita ada adanya, nggak ada apa lagi. Selalu berbeli otak. Karena apa? Karena ambil keberkahan. Karena kita sudah banyak melupakan yang hal-hal yang kecil. Bismillah itu tidak boleh kalau di tempat untuk yang haram dan makruh. Kalau untuk yang wajib, yang sunnah itu sangat
Ini apa? Ini kita hijrah. Dari sekarang kemarin kita nggak pernah bismillah, sekarang harus bismillah. Yang sekarang kemarin lupa, sekarang ingat. Bismillah. Itu dia ternilai itu berkah. Karena apa? Kalau bukan kita sebagai umat Islam aja meninggal bismillah, ada nggak orang luar Islam baca bismillah? Kagak ada, walaupun ada. Dia lagi senang dan juga nggak sah. Kan kita udah tahu artinya. Yang kerennya artinya bismillah itu dengan menyebut nama, tidak menyebut nama siapa-siapa. Walaupun kita belum pernah istilahnya berhadapan dengan Allah. Allah itu ada. Tandanya Allah itu ada. Badi'us samawati wal ardh, yang menguasai langit dan bumi. Kalau kita bapak bikin rumah, jangankan yang gede, yang sekecil apapun ada tiangnya enggak. Tapi bikin payung Allah, bikin atap Allah langit, cariin tiangnya. Ada tiangnya nggak? Jatuh nggak ke bumi? Dari situ aja. Kalau kita nggak pernah, itu terlalu jauh kalau kita untuk berpikir ke arah sana. Coba ibadah hujan. Jadi pikiran dia istilahnya blok aja sekaligus itu kan gitu. Tapi dan itu istilahnya turunnya juga enggak begitu dia langsung jatuh sekencang apa. Itu seperti ada yang nahan. Padahal dia turun ke bawah. Terlalu jauh kita untuk berpikir ke arah sana. Bismillah. Menyebut nama Allah Ar-Rahman itu dapat rohim, kosakata pengambilan dari kata Ar-Rahman, kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang dari kata rahim. Yarham, irhaman, Rahman. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih, kita nggak usah takut. Dan Allah mengasihinya juga tanpa pilih kasih. Emang kita, walaupun disebut loman juga, ngasihnya pilih kasih apa enggak? Ya, pilih kasih. Gimana sih Anu? Jangan gua enak sama dia. Kan gitu. Allah mau enak mau enggak ya? Mau ada hambanya mau makhluk itu kayak gimana? Kasih aja. Hatta yang tidak istilahnya berakal, binatang apa itu kecukupan. Coba kita melihat ada semut kecil di gunung di tempat gelap, hidup nggak? Terus di batu, apa makanan dia? Kita di sini walaupun nggak bercita-cita, kadang-kadang sini ada kopi, ada katimus, ya. Ada apa lagi? Ada kacang, ya. Ada air. Udah berapa bulan? Wajar kalau kita hidup. Tapi itu semua Allah yang kasih jiwa mengindah batin fil ardi. Setiap yang merayap dapat apa saja yang ada di bumi
illa 'alallahi rizquha. Jadi nggak usah kita takut, nggak usah kita istilahnya hariwang. Ya urusan banyak dan kecilnya itu mah adalah kapling. Udah kapling kita udah di masing-masing di kapling. Ada yang orang usahanya kelihatannya mencela-mencela, paling sejam 2 jam dia kaya. Ada dari pagi udah berangkat, orang udah tidur dia masih kelayaban. Seperti cuan, ya, trok, orang udah tidur. Tahu cuan ki? Cari uang jalan kaki, kemana-mana jalan. Ada yang sampai punya mercy. Tapi ada orang yang cuma gara-gara nyamuk kecil dia kelihatan. Tapi dia punya mercy, punya gedung bertingkat. Gara-gara nyamuk, dia bikin obat nyamuk. Ya, bosnya dia. Ya Allah. Dulaman rahmat. Allah Maha Pengasih dan tanpa pilih kasih siapapun. Mau kaya apa tuh orang, mau kaya apa tuh istilahnya makhluk Allah. Allah kasih. Jangan. Jadi nggak usah kita berdoa ya Allah berikan aku rezeki, nggak usah begitu. Ya Allah, kapan saya bisa menghamba kepadamu ya Allah? Bisa ibadah dengan benar, bisa apa itu kalau mau berdoa. Dirizki oleh Allah. Nggak beda yang begini Bapak, saya kasih contoh. Kita jalan, kita datang ke kebun bonteng. Ada petani, terus kita gerok-gerok manggil-manggil petani minta bonteng. Kata petani, tolol yang keinjak lu bonteng, yang kelihatan lu bonteng, yang kepegang lu bonteng, kenapa lu manggil-manggil gua minta bonteng? Pan lu udah tinggal di kebun bonteng. Lu kan udah tinggal di dunia, yang keinjak kamu dunia, yang kepegang kamu dunia, yang kelihatan kamu dunia. Kenapa lu kamu ngomong-ngomong minta dunia? Kan kamu lagi di dunia. Gitu kan? Ya. Memang perlu. Paling top-topnya kata Abah juga, doa itu adalah doa salat duha. Benar-benar itu benar-benar diterjemahkan yang sangat vital. Ya. Inkana Rizquna bisamai, kalau ada di langit tolong diturunkan. Pas turun batu. Ya. Batu emas. Bukan juga gitu ya. Wa in kana fil ardi ma'ruju, kalau ada yang perut bumi itu tolong dikeluarkan. Akhirnya jadi harta karun, dicari-cari. Ya. Jadi uka-uka. Harus pakai padal ini, padal itu ketemu kagak, yang ada habis. Ya. Baik kana ma'idan kafaruhu, yang jauh tolong dekatkan. Boleh. Baik kana musiron, kalau itu sulit, payasirku tolong mudahkan. Wa in kana qalilan, kalau itu sedikit pangkasku tolong kasih banyak. Wa in kana kasiran, kalau sudah banyak ahawinhu, tolong ringankan, jangan jadi beban, jadi kesibukan yang tidak istilahnya berujung. Ahawin bihaqi duhaika wa bahaika. Kadang-kadang kita bukan duhaika kan supaya langsung kita berhubungan supaya gampang itu rezeki.
Bihaqqi duhauddin wa bahauddin wa jamaluddin. Karena hubungan kita dengan si Jamaluddin. Itu ya Allah. Ini apa cerita apa sih ya? Bonteng. Bonteng. Ini ya. Subhanallah. Itu. Hudhud. Jadi tetap bismillah di dalam Al-Quran, walaupun itu surat At-Taubah tidak pakai bismillah, bismillah tetap yang satunya itu di kalimat ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim di surat Anbiya. Apa isi suratnya? Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Nabi Sulaiman mengajak keislaman, ketaslimannya, yaitu kepada Allah, kepada Ratu Balqis. Dilemparkan surat ke depan Ratu Balqis oleh burung hudhud, dibaca oleh Balqis. Langsung sidang, langsung istilahnya rapat terbatas, dikumpulin segala menterinya, panglima ini segala apanya, ada surat dari Sulaiman. Siapa yang kenal Sulaiman? Oh iya, negaraan dia memang hebat. Udah, kita kirim aja, kita ekspor aja, pasti dia butuh dunia. Kata Nabi Shallallahu banget, butuh yang begini. Bilang, kalau kamu mau ikut saya, ayo. Kalau nggak ikut, saya serang. Saya nggak butuh. Kata Nabi Sulaiman hal ini. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman lebih kaya. Karena apa begitu? Nih, satu ibarat. Allah menciptakan materi, menciptakan dunia seperti ini. Dibelah dua. Nah, sebelah ini Nabi Sulaiman sendiri. Sebelah lagi ini dari Nabi Adam sampai hari ya. Termasuk naga 9 ada di sini. Ya kan? Agung Sadayu, ya segala apa. Alam sutra, alam goib. Nabi Sulaiman sendiri. Makanya Nabi Sulaiman dalam riwayatnya, dia membuat jalan tol aspal aja dari emas. Coba kalau sekarang Jokowi ayo, Pak Jokowi bikin jalan tol dari emas, nggak ada yang kerja. Pasti kumpulnya di jalan, naikin emas dia, habis jalan tolnya. Kalau itu istilahnya banyak, laku enggak. Seperti hamba-hamba Allah, wali-wali Allah. Mereka bukan nggak butuh sebagai manusia. Cuman udah nggak kepengenan, nggak kedoyanan. Karena apa? Karena sudah dibukakan pintu mata hatinya oleh Allah, yang kelihatan sama dia dunia, yang kelihatan apa-apa juga, itu udah kelihatan emas, udah daun-daun aja udah kelihatan duit. Kita aja kalau lagi banyak makanan, pokoknya lagi hajatan lah, lagi resepsi, lagi punya ini, punya hajat, apa juga ada kan? Apa mau makan kita? Aduh, saya ini dari pagi katanya belum makan, nggak pengen katanya gitu, karena pas saking banyak. Tapi kalau kita nggak punya, lapar aja ya, udah makan belum, bener kan? Ya, ngelihat apa aja masuk. Itu Raja Maya. Makanya itu para awliya Allah itu udah dibukakan munkasifah, dan dibukakan mata hati. Makanya kalau kita pengen bisa begitu, kita harus
Mata kita harus punya rasa, rasa mata, mata rasa, rasa mata rasa. Tahu itu artinya? Atau apa juga nggak tahu. Ayo, alhamdulillah, seminggu sekali menyelangkan waktu untuk istri. Apalagi masih ada pengajian-pengajian yang lain. Ini adalah bentengan terakhir. Kita mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengenal Allah kita dilatih dengan tahlil la ilaha illallah. Mengenal Rasulullah kita dilatih dengan sholawat hari. Mudah-mudahan ya, bisa menembus ke alam yang di luar ini. Itu hudud. Wanam laku paliha, semut Nabi Sulaiman. Di semut ya, itu tertera dalam Al-Quran, malah jadi surat. Surat An-Naml, surat semut. Sekecil itu semut dibikin nama surat. Kita udah setongkrongan begini, ada surat Abu Bakar. Nggak ada, Bu. Terkait ini. Udah cari cuma kain itu. Tapi sombong. Nah itu semut pimpinannya begitu Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya lewat. Apa semut itu? Ya ayah Tuhan Namlu, wahai anak buahku, wahai rakyatku, kamu masuk ke tempat-tempat kamu, ke lubang-lubang kamu. Itu ada Nabi Sulaiman dengan tentaranya lewat. Dan mereka tidak melihat. Keinjak sama kuda-kudanya, keinjak sama kendaraan-kendaraannya, keinjak sama. Nabi Sulaiman patabas sama senyum. Saya ngerti dengan bahasa itu. Kalau kita sekarang punya ilmu Nabi Sulaiman, bisa keluar rumah nggak? Jangankan keluar rumah, keluar kamar juga nggak bisa. Baru kita sampai pintu assalamualaikum ke kita, waalaikumsalam. Ya, ketemu dengan pohonan di depan istilahnya, kemang-kemangan, waalaikumsalam, kita waalaikumsalam. Kau mana aja kita waalaikumsalam, kata orang gila lu. Nggak mungkin kita. Ya. Nabi Sulaiman dikasih ilmu oleh Allah. Makanya ada sakral. Nah, yang bisa nanti ada di surga itu adalah semut yang Nabi Sulaiman tadi. Udah berapa itu? Waktu udah habis. Wa himaru Uzair. Himarnya Uzair. Himar. Jadi himar itu sebangsa kuda, cuma kecil. Keledai. Dia kuat untuk istilahnya membawa apa saja. Itu himar. Tapi dia suaranya seperti manusia merata. Nangis. Karena apa? Karena dulu semua binatang itu diperintahkan oleh Namrud untuk membawa kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Gak ada yang mau tahu begitu himar mau karena gak tahu. Begitu tahu bahwa kayu-kayu yang dia kumpulkan itu, yang dia bawa itu untuk membakar Nabi Ibrahim, nangis. Makanya suaranya seperti orang merata, nggak seperti kuda. Di kita memang nggak ada. Kalau ada yang punya himar sekarang, udah pasti besok kita ke polisi. Pasti dapat nyolong dari kebun binatang. Ya, soalnya kita nggak ada kan ya.
Kalau kita punya sekarang berarti dari nyolong dari kebun binatang, kita bisa polisi. Dan kalau kahfi, anjingnya ashabul kahfi. Ada surat kahfi ada. Itu adalah pemuda-pemuda yang beriman. Dia menghindari dari kejaran raja yang sangat kasar. Nah, salah satunya itu adalah ayat anjing. Ikut anjing itu menjaga di pintu gua sampai anjing juga ikut tidur mereka tuh ya di luar nalar. Kalau saat sekarang di dalam Al-Quran disebutkan salah sumiatin wasdadu tis'ah 300 ada tambahnya 9. Jadi mereka tidur di dalam gua itu ashabul kahfi yang jumlahnya ada yang 7, ada yang 8, 9 kan anjing itu mereka tidur 309 tahun. tapi begitu ada yang bangun semua langsung yang lain dibangunkan menyebutnya apa? Kita tidur itu yauman au ba'da yaum. Ada yang mengatakan kita tidur 1 hari. Ada yang mengatakan kita tidur baru setengah hari. Padahal udah 309 tahun mereka. Rambutnya udah berubah, udah panjang-panjang selama itu dia tidur. Allah melindungi. Makan tidak, minum juga tidak, orang lagi tidur. Tapi begitu bangun dia merasa lapar, dia merasa haus. Salah satunya sistem liho diperintahkan oleh pimpinannya, kamu belanja pasar. Tapi kamu harus hati-hati. Di pasar banyak intelijen. Kamu jangan banyak bicara. Belanja aja. Gimana itu dalam Al-Quran? Wala yusironna bikum ahada. Kamu jangan banyak berbincang, jangan sampai ada yang tahu seorang pun kita ada di sini. Pas belanja sudah meliho, udah nggak laku duitnya, nggak ada yang kenal. Karena apa? Karena udah 309 tahun. Udah jangan ngaji lagi. Akhirnya geger kan? Ini siapa? Ini manusia dari mana? Duitnya juga orang gak ada yang kenal. Akhirnya nyampe ke telinga raja. Panggil. Kebetulan raja pada saat itu udah raja adil, udah raja yang beriman. Gak ada apa-apain. Akhirnya dipanggil ke istana, dijamu di istana, karena bukan waktunya dia hidup. Setelah itu dia meninggal dunia. Sampai cucunya juga cucuan lagi, udah kayak kenal udah. Lu anak siapa udah gak kenal. Itu 309 tahun. Seperti orang lagi di kuburan aja, di alam kubur. Ada yang baru 1 hari udah merasa ratusan tahun. Ada yang udah ratusan tahun, 1000 tahun, dia merasa baru saja saya mau tidur, kok udah kiamat. Jadi tergantung amat. Iya. Itu anjingnya ashabul kahfi. Anjing aja masuk surga. Kalau kita nggak masuk surga kalah sama wahud itu mata. Ikannya anak mata.
yaitu Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus pernah waktu hidupnya ditelan oleh ikan, terus dimuntahkan ke darat oleh ikan dengan selamat. Itu Nabi Yunus. Nah, yang bisa masuk surga itu ikan Nabi Yunus. Yang lainnya nggak masuk, sebab ikan yang ada di laut semua Kristen. Semua Kristen. Sebab pausnya ada di laut. Ya. Udahlah kan sih, udahlah apa capek ya. Belum selesai, sudah amat lah ya.